Oke teman-teman, kembali lagi di video kali ini teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang telat bayar di aplikasi pinjam duit ya. Dimana di aplikasi pinjam duit ini sekitar hampir 1 bulan tidak dibayar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai agar teman-teman yang saat ini telat bayar tidak gagal paham. Karena di video ini saya akan berbagi tentang resiko apa yang kalian akan terima misalkan telat bayar sekitar 1 bulan. Nah di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman teman-teman ya. Seperti apa? Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info tentang seputar gagal bayar pinjaman online di channel saya teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, aplikasinya sudah saya buka ya. Nah, di sini harus dibayar. Jadi harus dibayar 3.162.000 ya. Jadi ini kalau nggak salah 2 cicilan ya. Di cicilan yang kedua ya, kita coba cek pembayaran seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, untuk cicilan yang pertama itu sudah lewat ya. Jadi cicilan yang pertama itu tanggal 13 bulan 3 2024. Artinya sudah telat untuk cicilan yang pertama di cicilan 2.537.000 sekian-sekian. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk denda keterlambatan 453.000 sekian-sekian. Jadi untuk denda itu akan otomatis ya di bagian cicilan yang pertama ini akan otomatis bertambah terus ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu bang untuk bunganya setiap hari berapa, jadi kalian bisa cek di aplikasinya. Nah di situ akan otomatis bertambah sendiri. Nah contohnya seperti ini yang tulisan merah ya, denda keterlambatan 453.000 ya sekian-sekian. Nah besok ini pasti naik lagi seperti itu ya. Oke, untuk periode yang kedua ini sudah lewat juga teman-teman ya. Nah di sini periode yang kedua 625.000 sekian-sekian. Nah, tanggal 28 bulan 3 2024. Jadi artinya sudah lewat semua ya. Dan yang ketiga masih belum ya. Yang ketiga masih belum ya. Untuk periode yang ketiga ini 625, tanggal jatuh tempo 27 bulan 4 2024, masih sekitar 2 mingguan lah ya. Dan yang keempat ya sama ya. Ini bulan 7 teman-teman ya. Jadi sangat lama ya. Oke, jadi total keseluruhan ini 4.593.000 ya. Tapi ini tetap masih naik ya untuk angkanya ya, atau tagihannya masih akan bertambah karena ini masih dalam apa ya? Masih dalam yang kedua itu masih belum telat ya. Tapi yang kedua, yang dua cicilan yang pertama dan yang kedua itu sudah pasti setiap hari itu akan bertambah untuk bunganya. Jadi ini bukan di stop di 4.500.000, jadi ini masih naik lagi seperti itu ya untuk tagihannya ya, untuk total keseluruhannya masih tetap akan naik terus ya. Ya. Oke, resikonya seperti apa bang kalau kita telat bayar? Nah, resikonya yang pertama-tama sudah pasti kalian akan dihubungi di telepon ya, di WA setiap hari ya. Jadi selama kalian telat bayar atau masih belum bayar untuk percicilan itu, setiap hari akan di WA, di telepon ya. Seperti itu, 1 minggu ya masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon. Nah banyak teman-teman yang bertanya, bang kalau gimana bang? Saya di WA terus dari pihak aplikasi pinjam duit karena ini sudah telat, gimana kita respon atau enggak? Sebenarnya kalau masalah respon atau enggak itu tergantung kalian sih. Kalau saya pribadi sih, kalau ada yang nagih misalkan 1 hari bisa sampai 5 bahkan lebih ya, tinggal saya bilang ya, cukup saya balas 1 nomor atau 2 nomor ya, tinggal saya bilang iya pak masih belum ada dana, iya pak masih usaha, seperti itu aja. Saya cara meresponnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu ke atas, biasanya ada semacam teror. Terornya seperti apa bang?
Teror itu kalau teman-teman telat bayar dipinjam duit itu bermacam-macam. Ada yang diteror diancam sebar data. Itu saya menganggap teror karena tidak bakalan sebar data, hanya nakut-nakuti. Jadi saya anggap itu teror. Ya itu yang pertama. Dan yang kedua biasanya kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami alihkan atau kami sebar ke sosial media atau apa kayak gitu. Itu biasanya kalau kalian telat bayar sebenarnya nggak bakalan. Itu hanya nakut-nakuti kalian atau gertak kalian. Jadi makanya saya anggap itu teror ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, kalian nggak usah panik. Resikonya memang di WA terus, di teror terus seperti itu. Kalau kalian masih belum bayar, bahkan kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu, 3 minggu, biasanya ada. Ya saya anggap teror juga sih. DC mau datang hari ini. Nah kayak gitu besok kalau Anda nggak bayar atau kalian Anda nggak lunasi, besok tim kolektor mau datang ke rumah kayak gitu. Nah itu sebuah teror juga. Karena apa? Karena sampai sekarang ini aman-aman saja. Keterlambatan sudah 27 hari. Nah teman-teman bisa lihat di bagian atas ini terlambat 27 hari ya, total denda 453.000 sekian-sekian. Nah, apakah abang ini aman? Sejauh ini aman sih. Kalau masalah teror ya dari kemarin teror. Tapi kalau saya pribadi itu menganggap sebuah teror gitu loh. Nggak ada efeknya. Cuman nakut-nakuti aja. Gertak kalian agar kalian segera melunasi. Bahkan banyak teman-teman subscriber yang sudah telat kemudian panik. Kenapa kok panik? Ya karena dapat WA katanya DC mau datang. Tim kolektor mau jemput dana. Itu sebenarnya ya nakut-nakuti. Makanya saya anggap itu teror gitu loh. Makanya di video ini saya menginformasikan buat teman-teman, misalkan telat bayar, nah seperti itu resikonya. Jadi kalian nggak usah panik diancam sebar data, nggak usah. Itu nggak bakalan terjadi. Kalau kondar gimana bang? Kontak darurat kita dihubungi, tetap dihubungi kalau kalian telat bayar. Pasti dihubungi. Tapi kalau di luar kondar biasanya nggak bakalan sih. Gitu. Kalaupun ada gimana bang? Ya mungkin kalaupun ada ya 1 orang atau 2 orang. Itu batas wajar. Ya, ya batas wajar. Tapi tidak bakalan ke seluruh kontak kalian akan dihubungi, nggak bakalan. Bang saya sudah dapat WA kayak gini katanya akan dihubungi semua kontak saya. Itu teror ya. Teror ya. Makanya saya bikin video seperti ini karena banyak teman-teman yang komentar, yang WA saya, bang ini bener nggak mau disebar, bang ini bener nggak DC mau datang. Itu nakut-nakuti ya. Jadi aman sebenarnya ya. Cukup teman-teman kalau memang tidak mampu bayar atau memang kalian tidak ada dana untuk pelunasan, kalian cukup kuatin mental, itu aja sih. Kalau teman-teman sudah lewat 2 bulan atau 1,5 bulan itu sudah jarang WA atau Nero, sudah jarang. Ya cuman kalau awal-awal kalian telat bayar sudah pasti setiap hari gitu. Makanya kalian harus kuat mental, itu aja sih kuncinya ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko gagal bayar ataupun galbay di aplikasi pinjam duit. Ya sudah pasti nanti saya akan update lagi untuk aplikasi pinjam duit yang saya gagal bayar ini. Jadi misalkan gak aman nanti saya infokan buat teman-teman yang lain seperti itu ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Nanti pasti saya balas ya. Apapun pertanyaan kalian pasti saya jawab seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.